Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal, paham. Sahabat-sahabat Terinta, kali ini saya di rumah tempat usaha sahabat saya, yaitu Ustadz Hartawi Jaya. Biasa dipanggil Ustadz Hartawi. Nah, ini beliau punya kegiatan menerima cabai, jamu, dan kapulaga. Bapak Hartawi Jaya. Nah, ada komunitas petani cabai, jamu, dan kapulaga Bangka Belitung. Kemudian beliau juga melakukan kegiatan terapi holistik Gria Asifa, Gria Sehat Asifa di Jalan Dr. Wahidin, Tobuali, Bangka Selatan. Nah, bisa rupiah syariah, bekam, ada lita, ada gurah mata, gurah hidung, dan kop tradisional. Beliau juga menyediakan kopi Radix Pak Haji dan aneka macam herbal lainnya. Juga ada Al-Quran, kurma, dan lain-lain. Yuk, sekarang kita masuk ke tempat beliau. Assalamualaikum. Masya Allah, ternyata udah ada Ustadz yang masih muda, pengajar penghafal Quran dengan Ustadz Izzah. Iya. Dan ada juga Cik Dan Berani. Nah, lokasinya ada Bagifah. Bagifah sedang apa? Tidur kok bisa ngomong iya. Oh iya ya. Dan ini Ustadz Hartawi Jaya. Ustadz Hartawi sudah siap untuk melakukan sesuatu pada saya. Siap. Apa yang akan Ustadz lakukan ini? Pakai bajunya APD kayak mau astronot aja, Ustadz? Mau menerapi bekam Dr. Zaril Kifari. Yes. Insyaallah. Jadi yang perlu saya siapkan apa ini selain mental? Siapkan saja, nanti masuk ke ruangan, nanti kita akan terapi. Oh ya, langsung diceritakan oleh Ustadz Hartawi bagaimana terapinya. Dan beliau membuka usaha ini sudah berapa bulan, Ustadz? Sudah 3 tahunan. 3 tahun ya? Berarti sudah banyak orang yang dibekam ya? Alhamdulillah. Sudah sampai 100 orang? Lebih. Lebih ya. Jadi sahabat-sahabat kita, jika bertanya itu bikin yang menjawabnya merasa senang gitu. Kalau saya bilang sudah sampai 1 juta mungkin belum sampai, tapi sudah 100 lebih. Nah, kata-kata lebih itu membuat beliau semakin bersemangat untuk membuat saya lebih sehat dengan cara dibekam. Titik apa yang harus dibekam, Ustaz? Insyaallah nanti kita akan ambil titik Umul Bugis nanti. Yang daerah mana itu? Daerah di ubun-ubun ini. Harus botak? Tidak. Pakai itu dia. Alat. Pakai alat ya. Terus Ustaz pakai seragam apa namanya nih? Jas apa nih? Jas PJN untuk terapi bekamnya supaya terhindar dari darah-darah begitu. Oh iya. Insyaallah sesuai SOP-nya Pak begitu. Siap. Terus Ustaz, saya lihat ini banyak perkumpulan LPK dan lain-lain nih. Iya. Ada yang perlu Ustaz jelaskan? Baik, kita bekam ini bukan otodidak. Yap. Tapi kita belajar Pak. Profesional berarti ya? Insyaallah, karena kita belajar pertamanya dari HPA internasional. Dari grup HPA internasional ini yang pertamanya ini Pak, sertifikat kita. Saking banyaknya beliau belum hafal mana yang pertama nih. Nah, ini nih. Langsung di Malaysia? Ya, Malaysia dengan Tuan Haji Ismail begitu. Encik Harta ya panggilnya. Iya. Banyak sekali ini. Kita ada di ini juga Tibun Nabawi. Ini dengan HPA juga alhamdulillah kita belajar di Perkumpulan Bekam Indonesia. Nah, ini sesuai dengan untuk penyetaraan SOP bekam PBI-nya. Dan masih banyak karena dia seperti dokter juga Pak. Iya. Dia ada tingkatan-tingkatan untuk memenuhi syarat untuk praktek. Nah, dia ada SKP-nya kalau kita ikut pelatihan, seminar dan sebagainya. Ada poinnya, ada di SKP. Dan itulah yang nanti untuk syarat daripada kita mengambil STPT namanya. STPT surat tanda penyehat tradisional. Dan itu adalah haknya sebagai seorang terapis. Dia harus terdaftar begitu Pak. Insyaallah.
Karena berbekam juga harus melalui tahapan-tahapan, ada pelatihan, ujian nasional, bekamnya begitu. Ini salah satunya Pak. Surat tanda lulus ujian standarisasi nasional. Juga kita ada di LPK, kita ikut juga Pak. Jadi LPK itu adalah Lembaga Pendidikan Ilmu Kesehatan Holistik Indonesia, dan ini terdaftar Pak, dia milik nasional. Jadi artinya kita juga bisa ada ikut pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan Tibu Nabawi Pak, insya Allah. Kemudian Ustaz, di belakang Ustaz ada tempat sepertinya untuk sterilisasi alat nih? Ada, ya kita ini untuk memenuhi kelayakan dari SOP-nya, kita menggunakan ini Pak, untuk sterilizernya. Ini saking panasnya Pak, ini terlalu dekat dengan lampu sampai loncat Pak ya. Manyon ya, bahasa Bangkanya manyon. Supaya lumer ya. Iya. Ini suhu berapa kira-kira? Panas nih? Lumayan panas Pak. Kita ukurannya sampai 10 ini Pak. Oke. Supaya bakteri-bakteri, virus-virus bisa mati begitu. Iya. Itu kenyamanan para pasien. Karena pasien kita Pak ada dari masyarakat umum, ya, artinya dari petani, nelayan, tingkat menengah, ada pengusaha, ada pejabat begitu Pak, seperti ketua dewan kita Kabupaten Bangka Selatan juga ada yang berbekal. Sudah kita. Ya? Iya. Pak Kapolsek juga sudah ada. Kemudian dari kepala-kepala dinas, pendidikan dan sebagainya ada sebenarnya. Bahkan pasien-pasien kita ada yang Bapak tentara dari Palembang juga dari datang ke sini. Iya, datang ke sini. Dari Bengkulu Pak, ada dari Sulawesi pernah. Kebetulan mereka berkunjung ke tempat kita ini, mereka singgah sekalian berobat begitu Pak. Dan kita kemarin bulan Maret bersama Ustadz Adi Abdillah ke Sungai Lumpur Pak, kita sosialisasi tentang bekam ini Pak. Dengan momen Isra Mi'raj. Karena pesan-pesan dari Isra Mi'raj itu salah satunya adalah berbekam. Jadi kata Nabi ada di suatu hadis itu, tidaklah Nabi Muhammad SAW melewati suatu kelompok malaikat, mereka memerintahkan kepada Nabi Muhammad, mur ummataka bil hijamah, perintahkan kepada umatmu untuk berbekam. Ada redaksi yang lain juga, hai Muhammad, hendaklah kamu berbekam dan perintahkan kepada umatmu untuk berbekam. Jadi bekam ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus kita terapkan, kita praktekkan. Insya Allah dengan berbekam sehat. Jadi kata Nabi, kalau mau sehat berbekam ada di tanggal-tanggal sunnah, namanya tanggal 17, 19, 21 Hijriah di setiap bulannya. Bulan-bulan Hijriah itu insya Allah penyakit-penyakit bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak. Terus Ustaz, sebelum bekam ke saya, ini ada hewan nggak ya? Iya, saya pikir akuarium ikan tadi, rupanya. Iya, ini namanya linta Pak. Linta ya? Linta, berudok yang nanti ini di dunia medis juga bagus Pak. Ini salah satunya untuk di operasi kecil Pak. Misalnya masih ada darah-darah kecil, darah-darah begitu ya. Iya. Tapi kebanyakan pasien kita diantaranya untuk menggunakan terapi bisul. Ada yang bisulan Pak, dilintah dulu. Disedot jadi? Disedot. Kempes, insya Allah dengan diterapi dengan itu darah-darah kotor nanah-nanah tadi hilang. Baru di kop lagi Pak, disedot. Biar maksimal, jadi darah-darah kotornya hilang. Dan itu adalah makhluk yang Allah ciptakan menurut orang jijik, tapi menurut penelitian adalah pengobatan terbaik dunia. Karena dia menyedot penyakit, memasukkan obat. Ada enzim namanya, salah satunya adalah
enzim Herudin begitu Pak. Oh, gitu. Ya, insya Allah. Ustaz ini dikasih makan apa Ustaz? Sementara beliau ini Linta ini berpuasa Pak, dengan izin Allah beliau kuat ya. Iya. Linta ini sudah 1 bulan. Tidak dikasih makan? Belum. Ini makannya nanti darah-darah pasien. Kalau ada pasien, begitu yang kolesterol, yang stroke, begitu. Oh, bisa juga ya? Kencing manis, begitu. Ada yang pernah dari Pulau Pongo namanya itu menggunakan terapi Linta untuk orang yang kencing manis. Alhamdulillah bisa turun, Pak. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Nah, ini salah satu pasien kita namanya Pak Ai dari Ketapang. Oh, Pak Ai. Saya dokter Zaril, Pak Ai. Iya. Saya pernah makan ikan di rumah beliau. Iya kan? Di Ustaz Kamal. Masih ingat Ustaz Kamal? Si, kemarin dari sini. Luar biasa. Beliau juga terapi ada bisul, beliau lagi itu Pakai Linta? pakai Linta, kemudian disedot. Nah, itu bukan. Dulunya datang bisul lagi, datang lagi. 2 hari, Pak. Iya. Sekarang alhamdulillah ring. Terus sekarang ada lagi. Alhamdulillah setelah sekian tahun saya tidak bertemu beliau. Di sini Allah takdirkan bertemu dengan beliau. Ya, Bang I, mohon izin saya mau dibekam dulu. Ya. Nah, baik sahabat-sahabat Linta tetap memperhatikan kode etik, silakan Bang. Ustaz. Ya. Kode etik penyiaran, maka ketika tindakan lanjutan dari bekam yang dilarang disiarkan akan kami sensor dengan cara bercakap-cakap dengan Ustadz Hartawi Jaya. Saya posisi di mana nih? Boleh Pak, titik-titik bekam boleh di Titik bekam. Oke. Itu. Yang biasa dilakukan oleh Nabi ya. Ini sudah sesuai dengan hasil dari majelis surah ya, atau bekam. Itu terapi Lintanya. Ada titik-titiknya Pak. Oh, Hirudin ya namanya. Ya. Oh, ini strukturnya stin ya? Ya, itu giginya walaupun kecil begitu Pak, ada sekitar 100-an Pak. Giginya? Setelah diteliti ya. Di mulut itu? Ya hasilnya ini begini nanti. Seperti huruf I itu Pak. Nih. Hasil gigitannya nanti. Oh, ada titik khusus ya, dan sembarangan ya? Iya Pak. Betul. Dahsyat juga ilmu Ustaz Hartawi. Ada juga kita gurah Pak, gurah hidung, Iya. gurah telinga, gurah mata. Jadi saya langsung duduk atau gimana? Ya. Saya harus buka baju? Iya, buka baju. Buka ya? Iya, boleh. Harus buka baju saya? Iya. Akan mengambil di sini. Sementara di kepala dulu Pak. Oh, satu aja? Satu dulu ya, Bapak ngadep dia ke sana Pak. Oh gini? Siap. Ini salah satunya kenapa Rasulullah jarang sakit Pak. Iya. Ya. Selalu bangun sebelum subuh, Masya Allah. selalu menjaga kebersihan, tidak pernah memiliki rasa iri dan dengki, Iya. selalu berpikiran positif dan optimis Pak. Tidak makan secara berlebihan, tidak pernah marah. Masya Allah. Karena di hadis Nabi ada la taudab Walakal jannah. la taudab farad dada mirwaran. Ada sahabat minta nasihat ya Rasulullah, nasihati kepadaku. Maka beliau pesannya adalah la taudab farad dada mirwaran. Jadi 3 kali disebut jangan nangis. Insya Allah dengan tidak marah kita sehat Pak. Amin. Kemudian berjalan kaki Pak. Seperti kita tadi ke masjid Nurul Iman ya. Kita dekat SPB itu kita jalan kaki itu menyehatkan Pak insya Allah. Amin. Mudah memaafkan. Iya. Kalau orang ada salah kita maafkan. Iya. Karena itu juga dari amalan hati lah ya. Intinya kita supaya tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, mudah memaafkan, dan itu perintah Allah begitu kan. Inilah pengobatan tubuh nabawi yang akan kita laksanakan Pak. Salah satunya bekam kita akan mulai Pak ya. Siap. Tapi Biasanya beliau manggil saya abang, kira manggil bapak nih. Panggil biasa aja Ustaz. Panggil Bang Zar aja, Bang, abang ya. Iya. Grogi karena semenjak jadi anggota dewan. Masya Allah. Jadi grogi Pak. Grogi ya. Allah. Biasanya kita nyantai Pak ya. Yes. Baik Pak, saya siapkan alatnya. Kita ambil
titik Pak, mohon maaf di sini Pak ya. Silakan, Ustaz. Di sini namanya Ummul Mughis. Ini kata Rasulullah untuk satu titik ini bisa menyembuhkan 172 penyakit. Nah, di sini nanti 172 penyakit. Nah, Yes. nanti saya praktekkan Pak. Saya sedotkan pakai alat kita Pak, tidak perlu dibotak Pak ya. Yap. Cidan, tolong bantu. Saya perlu bantuan Cik dan Berani untuk memegang kamera. Ya. Saya serahkan kamera kepada Cik dan Berani. Silakan Cidan. Boleh Pak ditayangkan ya. Nanti pas pendarahannya jangan salah. Nah, kita salah satunya ini Pak alat kita ini Kap. Nabi untuk 172. Saya tidak bisa lihat ya alatnya. Ini mesin khusus, Ustaz? Iya. Walaupun ada rambut dia bisa ya? Iya, bisa Pak. Ini rambut saya ketarik nih rasanya nih. Iya. Nah, ini manfaatnya kata Nabi untuk 172 penyakit. Iya. Ada seorang dokter Pak, namanya Dokter Wada. Dokter Wada menulis buku. Nah, beliau menulis buku, judul bukunya adalah Sembuh dengan Satu Titik. Nah, Sembuh dengan satu titik. bisa di sini Pak atau bisa di tempat sini Pak. Nah, ini untuk 72 penyakitnya Pak di sini. Oh, di sana ya. Begitu Pak ya. Siap. Insyaallah. Alhamdulillah para medis, para dokter-dokter Pak banyak yang bergabung di perkumpulan bekam Indonesia. Iya, iya. Nah, itu juga ada, kalau sekarang juga ada namanya PAKTI Pak. Organisasi baru namanya PAKTI. PAKTI itu adalah perkumpulan pemerhati pop tradisional Indonesia. Oh, istilahnya pop tradisional ya? Iya, menggunakan itu Pak. Dia ada organisasi baru. Kalau yang diketuai oleh Dr. Zaidul Akbar, Nah, itu itu. namanya Perkumpulan Bekam Indonesia. Dan alhamdulillah hasil munas kemarin beliau terpilih kembali Pak menjadi ketua umum. Beliau yang kedua Pak. Begitu Pak. Alhamdulillah banyak masyarakat kita sudah mulai paham dengan sunnah Islam. Mereka senang, di sisi lain dapat pahala, kemudian dapat sunnah. Bukan hanya orang Islam Pak, ternyata non Muslim juga, orang-orang Tionghoa, orang Cina begitu Pak ya. Itu juga terapi. Apa katanya? Boleh tak saya berbekam? Boleh, saya bilang. Itu sunnah Rasul Ika katanya. Iya. Tapi aku orang Jin katanya. Nah apalah, yang penting sehat. Siapapun boleh menikmati, boleh terapi. Begitu Pak ya. Siap. Kita tidak memandang suku dan ras, agama pun tidak. Yang penting mereka mau sehat. Yang penting kita ini ingin mengabdi ke masyarakat. Iya. Kenapa? Pendidikan kita beri nama Gria Sehat Asyifa. Harapannya Asyifa itu artinya penyehat, penyembuh, penawar begitu Pak ya. Karena diambil dari Al-Quran, ada namanya ayat, ada suatu ayat bahwasanya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Ya, dari Al-Quran itu sebagai obat, kemudian sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Nah, karena kita ini kenapa terapi holistik? Holistik itu artinya menyeluruh Pak. Baik itu secara psikisnya, kemudian secara fisiknya begitu Pak kita terapi. Misalnya kolesterol ya kita terapi pegal-pegal, buang angin begitu. Bisa dengan Kipop. Kalau dia ada gangguan non medisnya, ini ada asam lambung nih, udah ke dokter sana, udah ke dokter Zaril, udah ke ngeliat misalnya, belum juga sembuh-sembuh, maka kita cek ada tahapan berikutnya, ada namanya terapi ruqyah Pak. Ruqyah. Nah, dengan terapi ruqyah, alhamdulillah ada efek, bisa muka, bisa kerasukan. Yang ruqyahnya bukan kami Iya, juga? kita sendiri. Berapa bisa Pak? Nah, Ini
kalau pasien perempuan gimana? Kameranya digeser sedikit. Oh iya. Jangan dilihatkan ya. Pada etik kita geser. Sakit ada? Enggak, ini kira-kira ada sakit Pak? Enggak kan? Ada dikit-dikit. Ini seperti digigit semut Pak. Tapi yang sakit semut ya. Berapa ini? Berapa kali? Udah? Udah. Kita ambil, nanti ada darahnya nanti Pak. Darahnya boleh saya lihat ya? Boleh. Ini seperti air didih ya. Iya. Sudah bergejala. Busa ya? Iya. Sayang tidak boleh direkam ya? Iya. Karena kode etik Pak ya. Iya, iya. Dari Perkumpulan Bekam Indonesia. Iya. Dan kita penuhi persyaratan itu, Pak. Ini keluar gelembung-gelembung ya? Iya. Seperti air uji Pak. Kalau orang stroke kadang dia kental-kental Pak. Seperti jelly Pak. Seperti Iya. cincau. Lanjut Pak, kita ke rukyah tadi Pak. Kita menggunakan medianya kurma ajwa Pak. Oh. Yang kita gunakan kurma ajwa. Ternyata lumayan ya. Berapa kilo Ustaz? Tidak pakai kilo Pak, satu Iya. biji saja. Satu biji? Itu sudah kerasuk begitu Pak ya. Iya, Sudah iya. lemas, sudah muntah. Bahkan ada yang merinding baru melihatnya. Ada yang baru makannya saja, oh tidak enak gitu Pak ya. Iya, iya. Nah, itu kata Nabi, fadilah daripada makan kurma itu, kalau barang siapa yang memakan kurma ajwa 7 butir di setiap pagi, insya Allah itu bisa terhindar dari sihir dan racun Pak. Dan ada penelitian sekarang itu dari luar negeri, mereka itu meneliti bahwasanya orang yang keracunan itu bisa netral Pak dengan memakan kurma ajwa dari 9 sampai 11. Alhamdulillah, begitu Pak. Ya. Ini masih terus keluar? Masih Daerah? masih, nanti kita buang sedikit. Ini buihnya kayak buih ikan gurami atau apa? Ikan cupang? Ya, nah ke atas ya. Nah, biasa saja Pak, darah seperti normal lah biasa. Ada cermin Ustaz? Biar saya bisa lihat. Cermin ada. Ya, sama-sama cinta. Di kepala saya terasa ditarik-tarik nih, ada yang keluar-keluar ser seperti itu. Apa benda yang keluar saya juga belum tahu nih, karena saya belum lihat. Saya percaya penuh kepada Ustadz Hartawi yang telah mengelola kepala saya ini. Apa yang beliau lakukan, saya pun belum tahu alat untuk menghisap udaranya pun saya belum tahu seperti apa, karena setahu saya harus digundul dulu bagian atasnya. Tapi sekarang tanpa digundul pun bisa. Dan ini tentu saja bermanfaat bagi, kalau perempuan rambut panjang bisa Ustaz? Bisa. Bisa juga ya. Nah, ternyata bisa juga dilakukan oleh perempuan untuk dibekam tanpa memotong rambutnya atau menggunduli rambutnya. Ya. Nanti yang bekam Ustadz Hartawi Pak? Istri. Nah, Oh, istri ya? kalau yang perempuan Pak biasanya malam Pak. Kalau Malam? Ramadan habis taraweh. Oh, Kalau seperti hari-hari itu. biasa bisa sore, bisa malam Pak. Oh, Karena paginya dinas di puskesmas Tiram Pak. oh pokoknya bagus Mas. Iya, betul. Dia analis kesehatan Pak. Iya. Baik Ustadz, jazakallah khairan, terima kasih banyak. Dan sahabat-sahabat cinta, saya belum bisa bergaya sekarang karena saya harus patuh dengan yang membekam saya, yaitu Ustadz Hartawi. Jadi saya hanya bisa gerak-gerak mata saja sekarang. Baik, sahabat-sahabat cinta, sebelum saya akhiri nanti, setelah saya akhiri nanti akan kembali ke Ustadz yang luar biasa dan berani untuk mengomentarinya. Ya. Saya insya Allah sahabat-sahabat cinta, keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Cik dan Berani. Silakan Cik dan kasih komentar. Dan sambil menutup. Ya, alhamdulillah. Sudah beres ya, Tan? Kalau mau disampaikan lagi boleh Pak, ada satu lagi teknik kita. Ya. Kalau pasien-pasien rukyah yang agak-agak susah Pak, kita bisa bantu dengan bekam Pak. Jadi dibekam, sambil dibekam, dirukyah, dibekam gitu Pak.
Dan hasilnya insya Allah maksimal Pak. Nah, kalau ada yang gangguan, ada pasien kita juga gitu Pak. Yang gangguan, yang ada pernah belajar begitu Pak. Kan itu kita, jadi kita keluarkan melalui darah kita. Itu dikombinasi Pak, karena kata Rasulullah di dalam tubuh kita ini, di aliran-aliran darah tubuh kita ini Pak, ada namanya jin Pak. Nah, jin itu berada di aliran-aliran darah di dalam tubuh kita ini Pak. Nah, sehingga inilah manfaat dari salah satu di bekam itu mengeluarkan jin Pak. Waalaikumsalam Bang, apa kabar Bang? Gangguan sihir. Zaril. Ini Pak. Sorry, saya tidak bisa bergerak. Pak Mumin. Masih ikannya, masih terasa ikannya nih. Kapan datang? Semalam Dari dari semalam. di Sungai ya. Nginep di rumah, nginep di penginapan Dokter Dharma. Ya, oke, aku pasang dulu. Iya Ustaz. Makasih Om Min. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepala saya dikasih apa Ustaz? Nah, ini setelahnya kita tidak pakai betadin lagi Pak. Kita Jadi? cukup dengan menggunakan minyak MPH Pak, minyak herba yang racikan Tuan Haji Ismail Pak. Ini alhamdulillah efektif sekali untuk menutup pori-pori yang kita tusuk tadi Pak. Iya. Jadi dengan menggunakan minyak but-but ini cepat kering Pak. Nah, Oh, punya di buku. antara orang-orang kencing manis itu bisa cepat kering juga Pak menggunakan minyak ini. Nah, kita pernah uji coba juga orang kencing manis di kucing yang habis bertengkar Pak. Nah, dia buruk kan? Maka kita rapi pakai minyak itu. Alhamdulillah 3 hari sampai 5 hari sudah kering lagi Pak. Iya. Nah, kemudian ada orang Cina juga bengkak kakinya merah, kemudian dibekam, akhirnya alhamdulillah kering juga Pak. Yang luka-lukanya tadi itu Pak. Ini titik membungkusnya sudah Pak, kita di kepala. Sudah Kang. Mau enggak kalau kira-kira di temboknya? Jidan, baik. Sahabat-sahabat kita, demikian. Terima kasih Jidan. Sahabat-sahabat kita, demikian laporan langsung. Kegiatan pembekaman di Rumah Sehat Ashifa ya, Iya. Ustadz Hartawi. Ya, baik Ustadz. Makasih banyak Ustadz. Baik, sahabat-sahabat kita. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril, 810. Pastikan kita sehat, orang normal, paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya harus buka baju Ustaz? Ya. Karena harus buka baju maka saya sensor. Cukup sampai sini. Sampai jumpa lagi. Lambai tangan Ustaz.